Halo, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan bersemangat untuk belajar. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang ketergantungan antar uang berdasarkan konsep ekonomi. Ketergantungan antar uang berdasarkan konsep ekonomi memiliki 5 komponen. Yang pertama, ada kegiatan produksi, kegiatan distribusi, kegiatan konsumsi, pasar, dan harga. Kalau pertemuan sebelumnya kita telah bahas kegiatan produksi dan distribusi, maka pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kegiatan konsumsi, harga, dan pasar. Nah, kita akan bahas tentang kegiatan konsumsi terlebih dahulu. Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan guna suatu barang atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Tujuan dari kegiatan konsumsi antara lain adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung serta mengurangi nilai guna barang dan jasa. Penggunaan benda-benda di luar tujuan tersebut tentunya tidak dikategorikan sebagai kegiatan konsumsi. Di kelas 7 kita telah mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi. Masih ingatkah kalian apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi? Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi terdiri dari 2 faktor. Faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi mencakup tingkat pendapatan seseorang, harga barang dan jasa, serta ketersediaan barang dan jasa. Adapun faktor non-ekonomi mencakup jumlah tanggungan keluarga, tingkat pendidikan, tempat tinggal, serta lingkungan sosial budaya, agama, dan adat istiadat. Nah, selanjutnya, ciri-ciri benda konsumsi. Ciri-ciri benda konsumsi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, benda yang dikonsumsi adalah benda ekonomi. Maksud dari benda ekonomi adalah benda yang untuk mendapatkannya diperlukan pengorbanan. Contohnya, tas sekolah atau sepeda adalah benda ekonomi. Karena apa? Karena untuk mendapatkannya diperlukan pengorbanan, seperti uang untuk membeli. Adapun seperti udara dan sinar matahari bukan merupakan benda ekonomi, karena untuk mendapatkannya diperoleh secara gratis. Yang kedua, ada benda yang dikonsumsi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, nasi dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Adapun mesin penanam padi atau cangkul yang digunakan oleh petani merupakan benda produksi karena digunakan dalam kegiatan produksi. Yang ketiga, benda yang dikonsumsi memiliki nilai atau manfaat yang akan habis secara perlahan atau langsung. Contohnya, nilai segelas air minum langsung habis setelah diminum. Nah, itu merupakan ciri-ciri benda konsumsi. Selanjutnya, pembagian benda konsumsi. Berdasarkan habis atau tidaknya suatu benda pada saat dikonsumsi, benda konsumsi dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, benda konsumsi yang habis dalam sekali pemakaian. Contohnya bisa dilihat di gambar, ada makanan, minuman, dan obat-obatan. Yang kedua, benda konsumsi yang pemakaiannya berulang-ulang atau dalam waktu relatif lama. Contohnya, baju, sepatu, tas, televisi, dan rumah. Selanjutnya, tentang karakteristik konsumen. Konsumen akan mengonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan produsen. Nah, bagi produsen, penting untuk mengetahui siapa konsumen yang tepat bagi produknya. Produsen dapat membagi jenis konsumen menjadi sejumlah kelompok untuk mempermudah pemilihan konsumen yang tepat bagi produknya.
Pembagian ini merupakan karakteristik konsumen. Pembagian karakteristik konsumen ini disebut juga segmentasi pasar. Terdapat sejumlah segmentasi pasar, antara lain: yang pertama, berdasarkan geografi atau perbedaan wilayah atau tempat. Berdasarkan perbedaan wilayah dapat menentukan siapa konsumen yang tepat bagi suatu produk. Secara umum, perbedaan geografi dapat dibagi berdasarkan wilayah desa, kota, negara, dan kawasan. Dasar dari pembagian ini adalah orang-orang yang tinggal di suatu daerah yang sama kemungkinan besar memiliki kebutuhan dan keinginan yang sama atau serupa. Kebutuhan orang-orang yang tinggal di suatu daerah tersebut kemungkinan besar berbeda dengan orang-orang yang tinggal di daerah lain. Nah, konsumen yang berada di kota-kota besar misalnya akan lebih mudah menerima produk telepon pintar atau smartphone terbaru dibandingkan konsumen di desa. Contoh lainnya, konsumen di pedesaan akan lebih membutuhkan traktor untuk bertani dibandingkan konsumen di perkotaan. Itu karakteristik yang pertama. Yang kedua, berdasarkan demografi. Pada segmentasi demografi, konsumen dapat dibagi berdasarkan umur, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan, dan tingkat ekonomi. Kebutuhan konsumen berjenis kelamin laki-laki misalnya berbeda dengan konsumen berjenis kelamin perempuan. Selain itu, kebutuhan konsumen kanak-kanak tentu akan berbeda dengan konsumen yang sudah dewasa. Itu yang dimaksud dengan karakteristik konsumen berdasarkan demografi. Yang terakhir, berdasarkan psikografi. Pada segmentasi psikografi, konsumen dapat dibagi berdasarkan ketertarikan, hobi, nilai, dan sikap. Kita dapat melihat berbagai jenis majalah bagi konsumen dengan ketertarikan tertentu. Misalnya majalah untuk ibu atau majalah untuk penggemar olahraga. Selanjutnya ada aktivitas konsumsi. Aktivitas konsumsi dilakukan semua orang di dunia. Umumnya, perhitungan konsumsi suatu negara dapat disebut konsumsi rumah tangga. Nah, hal ini karena diperhitungkan rumah tangga yang melakukan konsumsi. Konsumsi rumah tangga Indonesia pada tahun 2010 berdasarkan data Bank Dunia sebesar 146.785,37 juta dolar Amerika Serikat. Hampir setengah konsumsi tersebut untuk makanan dan minuman, yaitu sebesar 71.259,09 juta dolar Amerika Serikat. Kemudian untuk perumahan sebesar 17.031,83 juta dolar Amerika Serikat dan transportasi sebesar 13.061,84 juta dolar Amerika Serikat. Nah, pada kegiatan konsumsi, ketergantungan antar uang dapat terlihat pada barang atau jasa yang akan dikonsumsi. Sebagian besar barang atau jasa yang dikonsumsi berasal dari ruang atau wilayah yang berbeda dengan konsumennya. Selanjutnya yaitu harga. Pada kelas 7, kamu telah mempelajari bahwa harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Fungsi harga adalah sebagai alat pengukur dan berbeda suatu barang. Adapun macam-macam harga dibedakan menjadi 4. Harga subjektif, harga objektif, harga pokok, dan harga jual. Harga subjektif yaitu perkiraan atas suatu barang atau jasa yang hendak diperjualbelikan. Sedangkan harga objektif atau harga pasar yaitu harga yang telah disetujui oleh penjual dan pembeli. Harga pokok yaitu harga biaya produksi. Sementara itu harga jual yaitu harga yang dijual kepada pembeli. Berikutnya faktor penyebab perbedaan harga.
Ada 4 faktor: jarak distribusi, ketersediaan barang, perbedaan kebutuhan, dan persaingan. Jarak distribusi merupakan salah satu faktor penting yang membedakan dalam penyebab perbedaan harga. Makin jauh jarak distribusi suatu barang, maka biaya yang dikeluarkan produsen makin besar. Produsen akan membebankan biaya tersebut pada harga barang. Akibatnya, harga suatu barang akan menjadi lebih mahal. Kemudian, ketersediaan barang. Ketersediaan barang juga dapat membuat harga menjadi lebih mahal. Apabila suatu barang tersedia melimpah di suatu wilayah, maka harga barang tersebut cenderung murah. Namun, apabila barang yang sama jarang atau tidak tersedia di wilayah lain, barang tersebut cenderung lebih mahal. Yang ketiga, perbedaan kebutuhan. Kebutuhan konsumen yang berbeda akan membuat harga suatu barang juga berbeda. Apabila konsumen di wilayah A membutuhkan suatu barang, maka harga barang tersebut di wilayah A cenderung akan tinggi. Di sisi lain, konsumen di wilayah B tidak terlalu membutuhkan barang tersebut, maka harga barang tersebut di wilayah B cenderung akan lebih rendah. Yang terakhir, persaingan. Tingkat persaingan produsen barang yang sama di suatu wilayah dapat menentukan harga barang. Apabila persaingan produsen tinggi di wilayah A, maka produsen cenderung bersaing menentukan harga, sehingga harga barang cenderung rendah. Di sisi lain, apabila persaingan produsen rendah di wilayah B, maka produsen dapat lebih mudah menentukan harga, sehingga harga barang cenderung tinggi. Berikutnya, kebijakan penetapan harga global. Perusahaan dapat menjual produknya ke dalam maupun ke luar negeri. Apabila produk dijual ke luar negeri, perusahaan harus memperhatikan biaya yang diperlukan dalam menetapkan harga. Biaya yang harus diperhatikan antara lain biaya pengiriman dan biaya impor dari negara yang dituju. Perusahaan dapat menetapkan harga suatu produk yang dijual ke luar negeri melalui 3 cara berikut. Yang pertama, kebijakan etnosentris. Pada kebijakan ini terdapat keterlibatan tinggi kantor pusat pada penetapan harga. Perusahaan dapat memaksakan harga yang sama di seluruh dunia. Importir di negara bersangkutan yang akan membayar biaya angkut dan biaya impor. Keuntungan kebijakan ini adalah penetapan keputusan sederhana karena perusahaan memilih harga yang sama untuk semua lokasi. Kerugiannya adalah perusahaan tidak berkompetisi secara agresif di pasar karena tidak menaikkan atau menurunkan harga melawan harga pesaing di pasar. Jika kebijakan tidak diperhatikan dengan baik, keuntungan dapat berkurang. Yang kedua, kebijakan geosentris. Pada kebijakan ini, tingkat keterlibatan kantor pusat pada penetapan harga tidak tinggi. Perusahaan dapat menetapkan harga yang sama, namun terdapat tambahan harga berkaitan dengan negara yang dituju. Tambahan harga berkaitan langsung dengan permintaan barang maupun persaingan di negara bersangkutan. Ketika permintaan tinggi dan persaingan lemah, tambahan harga meningkat. Namun, ketika permintaan menurun, tambahan harga menurun, sehingga meningkatkan kompetisi dengan pesaing. Yang terakhir, kebijakan polisentris. Pada kebijakan ini, keterlibatan kantor pusat rendah. Kantor cabang di negara bersangkutan dapat menetapkan harga sendiri berkaitan dengan keadaan pasar setempat. Pada kebijakan ini, harga produk di suatu negara tidak berhubungan dengan harga produk di negara lain. Setiap negara dapat menentukan harga produk mereka sendiri. Nah, berikutnya adalah pasar, pembahasan kita yang terakhir. Pada kelas 7, kamu telah mempelajari tentang pasar. Pasar dalam arti sempit atau pengertian kita sehari-hari adalah tempat dilakukannya kegiatan jual beli berbagai macam barang dan jasa untuk keperluan hidup sehari-hari. Dalam pengertian yang lebih luas
Atau menurut ilmu ekonomi, pasar adalah proses berlangsungnya transaksi permintaan dan penawaran atas barang dan jasa. Pasar memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi distribusi, fungsi pembentuk harga, dan fungsi promosi. Nah, fungsi distribusi maksudnya sebagai sarana distribusi, pasar berfungsi memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Adapun fungsi pembentuk harga di sini bermaksud bahwa pasar berfungsi membentuk kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Kemudian fungsi promosi. Sebagai sarana promosi, pasar berfungsi sebagai tempat memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang atau jasa. Pasar dapat dibedakan berdasarkan wujud pasar, jenis barang yang dijual, luas jangkauan atau distribusi, waktu penyelenggaraan, jumlah penjual dan pembeli, serta organisasi penyelenggaraan. Selanjutnya, kita akan bahas tentang perdagangan Indonesia. Indonesia memiliki beragam produk yang dihasilkan. Produk-produk ini dijual ke pasar dalam negeri dan pasar luar negeri. Indonesia melakukan ekspor apabila produk Indonesia dijual ke pasar luar negeri dan melakukan impor apabila produk luar negeri dijual ke pasar Indonesia. Bila kita memperhatikan nilai dan jenis produk yang dihasilkan dan dijual ini, kita akan melihat perdagangan yang dilakukan Indonesia. Kita dapat melihat perdagangan Indonesia melalui nilai ekspor dan impor yang dilakukan. Kementerian Perdagangan RI mencatat ekspor Indonesia tahun 2016 sebesar 144,5 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara itu, impor Indonesia pada tahun 2016 sebesar 135,7 miliar dolar Amerika Serikat. Adapun nilai ekspor 10 komoditas utama Indonesia diantaranya: yang pertama, TPT atau tekstil dan produk tekstil. Kedua, elektronik. Ketiga, karet dan produk karet. Yang keempat, sawit. Kemudian produk hasil hutan, alas kaki, otomotif, udang, kakao, dan kopi. Nah, itu adalah jenis ekspor komoditas utama Indonesia. Kemudian, perdagangan dunia. Di dunia terdapat beragam produk yang dihasilkan oleh berbagai negara. Negara melakukan ekspor atau menjual sebagian produk ke pasar luar negeri, artinya dijual ke pasar dunia. Untuk mengetahui pasar dunia, kita dapat melihat perdagangan dunia. Salah satu caranya, kita dapat melihat atau menghitung jumlah total ekspor yang dihasilkan seluruh negara. Nah, pencatatan jumlah ekspor ini dilakukan oleh WTO atau World Trade Organization, yang merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur tentang perdagangan internasional. WTO membagi produk menjadi produk agrikultur, minyak dan bahan tambang, produk manufaktur, dan produk lain. Produk manufaktur kemudian dibagi lagi atas peralatan kantor dan telekomunikasi, kimia, kendaraan, pakaian dan tekstil, besi dan baja, dan produk manufaktur lainnya. Nah, mungkin sampai situ saja penjelasan tentang kegiatan konsumsi, harga, dan pasar. Berikutnya ada tugas. Tugasnya yaitu sebutkan contoh kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang terjadi di lingkunganmu berkaitan dengan ketergantungan antar uang, serta buatlah keterangan singkat mengenai setiap contoh kegiatan. Nah, jadi di sini dalam tabel disediakan nomor 1 sampai 6. Untuk nomor 1 kita jadikan sebagai contoh. Nanti kalian tinggal mengisi nomor 2 sampai 6.
Contohnya, untuk kegiatan produksi, petani mengolah sawah untuk menghasilkan padi dan menggilingnya menjadi beras. Di kegiatan distribusinya, distributor mengirim beras ke toko, warung, pasar, atau supermarket di wilayah tertentu. Dalam kegiatan konsumsi, pembeli membeli beras di toko, warung, pasar, atau supermarket. Nah, itu sebagai contohnya ya. Nomor berikutnya silahkan dilanjutkan diisi oleh kamu. Yang nomor 2, sebutkan 5 pasar yang ada di wilayahmu. Boleh pasar tradisional ataupun pasar modern. Nah, itu saja penjelasannya yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat mengerjakan dan semangat.